Makin panas, polemik mudik dan pulang kampung. Rakyat lagi susah, jangan minta rakyat berbaik sangka terus. Seharusnya presiden minta maaf kepada rakyat. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Muhammad Natsir Jamil berharap Presiden Joko Widodo bersedia meminta maaf atas pernyataan offside yang menyebut mudik dan pulang kampung berbeda hingga membuat bingung ratusan juta rakyat Indonesia. Jadi menurut saya, diharapkan Presiden meralat dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia terkait apa yang beliau sampaikan di acara Mata Najwa. Selain itu, menurutnya pernyataan Presiden Joko Widodo tidak selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menyebut istilah pulang kampung berbeda dengan mudik. Contoh Pak Ganjar, selaku Gubernur Jawa Tengah, sudah melapor dan telepon ke seluruh gubernur bahwa masyarakatnya yang ada di luar wilayah untuk tidak pulang kampung atau tidak mudik dulu Lebaran ini. Tapi, Presiden bilang pulang kampung sama dengan mudik. Salah. Maksudnya, Presiden bilang pulang kampung sama mudik itu beda. Jadi yang betul yang mana? Rakyat lagi susah. Jangan minta rakyat berbaik sangka terus. Pekerjaan mengecek kebenaran omongan pemimpin adalah pekerjaan yang paling penting dalam demokrasi. Misalnya, mereka mengatakan, "Percayalah bahwa kami bekerja untuk rakyat." Pernyataan itu tetap merupakan pernyataan yang harus diperiksa, sebab semua tiran juga menyatakan hal yang sama. Puncak dari kesantunan adalah tercermin pada kebenaran pada ucapan, bukan pada bahasa tubuh dan permainan kata-kata untuk memutar balik fakta. Jika kejujuran menjadi sulit dikatakan di hadapan penguasa, maka saat itulah pemberontakan kata-kata diperlukan. Terasa asing di telinga saya jika ada orang hebat menghendaki baik sangka terus-menerus, padahal kenyataannya telah merubah dan tak ada yang namanya baik sangka jika percakapan berlangsung satu arah. Baik sangka adalah akibat dari kegemaran berkata jujur di hadapan rakyat yang bertanya. Dalam krisis seperti ini, pemimpin harus sering mendengar dan membuka percakapan apa adanya, sebab ada kegetiran yang tak terdengar. Bukanlah pemimpin yang baik yang tampil hanya sesekali dan mengatakan, "Percayalah, kami telah berbuat untuk rakyat. Di hati kami hanya rakyat." Kita berikan dua contoh. Donald Trump setiap hari berdebat dengan wartawan yang kadang membantah omongannya dengan data dan dia terpojok, datanya dibantah. Tapi Amerika maju tanpa misteri. Tapi Kim Jong-un jarang muncul dan tiba-tiba dia dikabarkan sakit keras, korut mencekam. Kita telah memilih menjadi negara demokrasi dengan keinginan memberantas semua tahayul dan kufarat di sekitar pemimpin, bahwa mereka manusia biasa seperti kita. Mungkin saja lebih lemah, tak mengapa, asalkan dia jujur, terbuka, dan apa adanya, maka kita akan membantu sekuat tenaga. Dalam demokrasi, lebih baik bohong yang terbuka daripada orang jujur yang tertutup. Sebab kebohongan yang terbuka bikin siaga, tapi orang jujur yang tertutup membuat kita lalai. Bentuk terburuknya adalah pembohong yang tertutup. Bentuk terbaliknya adalah orang jujur yang terbuka. Krisis ini bukan waktu untuk meminta baik sangka rakyat. Rakyat lagi susah. Tapi ini waktu untuk mulai tradisi terbuka, dan keterbukaan dinantikan agar kita saling tahu kekurangan dan kelebihan. Inilah awal kebersamaan dan membangun solidaritas bangsa, kata Fahri Hamzah. Jadi menurut saya, pulang kampung dan mudik ya sama saja, cuma beda di kata. Jika alasan pemerintah melarang mudik karena penyebaran COVID-19 akan meluas dan memperbolehkan pulang kampung,
lantaran di kampung mereka akan sedikit membantu meringankan keluarganya yang kurang mampu. Maka, pemerintah harus segera menggelontorkan dana ratusan triliun yang dianggarkan untuk COVID-19 kepada masyarakat terdampak. Jadi miris, hanya karena rumahnya yang sempit, tidak ada pekerjaan mereka pulang kampung. Ya, pemerintah lewat Perpu menggelontorkan ratusan triliun dong. Uang itu bisa mencegah mereka tidak pulang kampung. Ini tantangan bagi pemerintah untuk menjawab rakyat. Dia menambahkan, seharusnya pemerintah bisa menggunakan kebijakan tahun lalu soal mudik lebaran. Jika tahun lalu diberlakukan sistem mudik bergantian guna mengantisipasi kemacetan, maka pemerintah bisa menerapkan hal itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tahun lalu kan ada yang mudik diatur. Puasa beberapa hari kemudian, mudik ada yang 8 hari sebelum hari H. Diatur itu kan sama juga, bisa tidak macet. Seharusnya bisa juga diterapkan karena ada pengalaman tahun sebelumnya. Jadi inilah sebab Presiden membedakan mudik dari pulang kampung. Presiden dalam dialog dengan Najwa Shihab tentang strategi mitigasi pandemi mengatakan mudik dan pulang kampung adalah dua hal berbeda. Mudik, kata Presiden, adalah mobilitas penduduk ibu kota ke daerah dalam rangka hari raya. Jadi mudik ini merujuk pada kelas menengah yang sudah bermigrasi ke Jakarta. Pulang kampung, sebaliknya, menunjuk kepada penduduk pendatang, yakni penduduk miskin kota, yang pulang ke daerah asal karena di Jakarta kehilangan pekerjaan. Dalam mitigasi pandemi, dua jenis mobilitas yang dimaksud Presiden sama-sama beresiko menyebarluaskan penularan virus. Lagi pula, secara leksikal, dua hal itu sebenarnya menunjukkan pada mobilitas yang sama, yakni berpindahnya penduduk dalam suatu waktu dari ibu kota ke daerah. Itu sebabnya penjelasan Presiden lalu jadi terasa kosong dan menggelikan. Namun, Presiden dengan ungkapan seperti itu sebenarnya menjelaskan sesuatu yang terlalu penting untuk sekedar kita tertawakan. Presiden sesungguhnya sedang menjalankan strategi politik keamanan yang menghalalkan segala cara. Bagi Presiden, mudik harus dilarang lantaran mencegah kemungkinan penularan virus mengikuti mobilitas pemudik dari Jakarta ke daerah dan dari daerah ke Jakarta. Tapi pulang kampung justru harus diizinkan, bahkan didorong untuk mengurangi konsentrasi rakyat miskin di kota Jakarta. Dengan cara itu, masalah dikeluarkan dari Jakarta, berpindah ke daerah yang tiba-tiba harus menampung mereka dan menanggung potensi masalah sosial berikut resiko penyebaran virusnya. Presiden mungkin diberitahu, kesulitan ekonomi di masa pandemi ini bisa memicu letupan sosial politik yang menantang kekuasaannya. Maka, ia bergerak cepat mengantisipasi. Ia bukan saja berusaha mengisolasi Jakarta dari resiko lebih lanjut penyebaran virus. Serentak dengan itu, ia berusaha melindungi istananya dari kemungkinan letupan sosial akibat rakyat kehilangan pekerjaan dan tak bisa makan. Strategi Presiden jelas berhubungan dengan ketidakmampuan pemerintah menanggung biaya finansial yang sangat besar dalam menghadapi pandemi dan akibat ekonomi. Implisit itu disampaikan Presiden ketika menjelaskan mengapa ia memilih kebijakan PSBB, bukan karantina wilayah atau lockdown. Demikianlah mengapa Presiden membedakan mudik dan pulang kampung. Dari situ kita bisa melihat cara berpikirnya. Masalahnya adalah kesehatan, pendekatannya keamanan, dasarnya ekonomi, tujuannya melindungi kekuasaan. Bagaimana menurut pendapat Anda?